Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah topik ya. Topiknya ini tentang tayamum. Oke, langsung saja. Jadi apa sih definisi tayamum itu? Jadi tayamum itu definisinya mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah atau debu yang suci disertai niat dalam hati karena Allah sebagai pengganti wudhu. Oke, itu definisinya. Terus syarat-syaratnya apa sih? Syarat-syarat tayamum tuh ada, yang pertama nggak ada air, jadi benar-benar nggak ada air. Terus yang kedua ada uzur dalam menggunakan air itu sendiri, kayak misalnya ada bagian tubuh yang luka gitu, kalau kena air kan sakit, nah itu boleh tayamum. Terus yang ketiga ada menggunakan tanah atau debu yang suci, jadi bukan tanah atau debu yang kotor gitu kayak tanah lumpur, itu bukan ya, jadi tanah atau debu yang suci. Terus poin yang kedua ada rukun-rukun tayamum. Rukun-rukun tayamum ada apa aja sih? Yang pertama ada niat dalam hati, ini wajib ya, jadi niatnya dalam hati. Terus yang kedua ada mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Lalu yang ketiga ada mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan ya, jadi cuma sampai sini. Lalu rukun yang keempat itu ada berurutan, jadi berurutan ya. Lalu poin yang ketiga ada pembatal tayamum. Pembatal tayamum itu ada apa aja sih? Yang pertama menemukan air. Kalau menemukan air itu udah batal tuh tayamumnya. Kayak misalnya lagi sholat terus tiba-tiba ada air, nah itu tayamumnya batal dan karena harus wudhu. Terus yang kedua ada hilangnya uzur, kayak misalnya tadi lagi sholat tiba-tiba ada air, nah itu batal tayamumnya, harus wudhu. Terus yang ketiga ada sesuatu yang membatalkan wudhu ya, ini kan tayamum kan buat gantiin wudhu, jadi pembatal tayamum pun ya pembatal wudhu juga. Terus yang keempat murtad ya. Lalu poin yang keempat itu ada tata cara tayamum ya. Tata caranya itu yang pertama menepukkan kedua tangan ya ke tanah atau debu yang suci. Lalu yang kedua itu debu yang berlebih, jadi kalau debu yang berlebih itu ditiup ya. Lalu yang ketiga mengusap wajah ya. Baru yang keempat itu mengusap kedua tangan hingga pergelangan sampai sini. Terus poin yang kelima itu ada khilaf ulama, jadi tayamum pun ada khilaf para ulama atau perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya ini berputar di sektor apakah tayamum itu mengusap tangan sampai pergelangan aja atau sampai siku. Nah, oke. Jadi pendapat yang pertama ada pendapat dari Imam Hanafiyah dan maksudnya dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah ya. Mereka berpendapat mengusap sampai pergelangan tangan aja, sampai sini aja. Berdasarkan dalil dari hadis Ammar bin Yasir ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tayammama famasaha wajhahu wa kaffaihi. Artinya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertayamum lalu beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya, hadis riwayat Muslim. Lalu pendapat yang kedua ada dari mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah ya. Mereka berpendapat itu mengusapnya sampai siku. Dalilnya itu karena kias dengan wudhu ya, atau sama wudhu gitu loh. Terus yang kedua ada keumuman ayat. Ayat di sini tuh Quran surat Al-Maidah ayat 6. Wa aidikum ilal marafiq, dan tanganmu sampai ke siku. Itu artinya. Terus yang mana yang roji atau yang kuat? Nah, pendapat yang roji itu pendapat yang pertama, alias pendapatnya mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Kenapa? Karena hadis yang mendukung pendapat itu sahih. Terus yang kedua ada kias, pendapat kedua tidak tepat karena tayamum adalah rukhsah alias keringanan ya, dibangun di atas keringanan ya, jadi dia itu lebih ringan dari wudhu itu sendiri. Terus dalil disyariatkannya tayamum apa sih? Ya itu tadi Quran surat Al-Maidah ayat 6. Bunyinya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Artinya itu maka jika kamu tidak memperoleh air ya, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci ya, alias suci. Sapulah wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu ya.
Lalu dalil yang kedua ada dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Artinya dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan alat bersuci. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu hikmah dari tayamum itu sendiri. Jadi hikmah dari tayamum itu ada 3 poin ya. Menunjukkan kemudahan, yang pertama menunjukkan kemudahan agama Islam itu sendiri. Lalu yang kedua menjadi rukhsah, keringanan bagi yang kesulitan menggunakan air, kayak yang tadi sakit tuh. Lalu yang ketiga ada menjaga ibadah agar tetap berjalan meskipun tidak ada air ya. Oke. Terus tayamum itu praktiknya gimana? Jadi yang pertama itu ya tadi niat dulu karena Allah ya, dalam hati, cukup dalam hati aja. Kalau udah terbesit ya itu udah bisa dibilang niat. Lalu yang kedua ada ini menepukkan kedua telapak tangan ya ke tanah ya, atau debu yang suci. Kayak gini misalnya. Baru habis itu kalau misalnya kalian ngeliat debunya berlebih ya, atau tanah berlebih, itu kalian tiup ya. Habis itu usap wajah kalian sekali aja, baru mengusap kedua telapak tangan kalian gitu, kayak gini, selesai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini teman-teman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.